Pada zaman dahulu kala, dalam suatu kerajaan ada seorang putri raja yang wajahnya cacat sejak ia lahir. Si putri cuma dibesarkan dengan seorang pengasuh yang setia semenjak ia lahir. Hal tersebut karena si ibunda wafat saat melahirkannya. Karena wajahnya cacat, si putri tak pernah ingin keluar siang hari dari kamarnya. Ia selalu ada dalam kamar mengurung diri jika siang hari dan ia akan keluar di waktu malam hari di saat sepi dan tidak ada orang yang melihatnya. Si putri yang malu keluar pada siang ini pada akhirnya populer dengan julukan si putri malu. Dan sekarang ia sudah tumbuh jadi gadis remaja. Karena sekarang sudah tumbuh dewasa, rasa ingin tahu mengenai dunia luar semakin kuat kembali dibanding pada saat ia masih anak-anak. Ia juga kangen pada anak-anak gadis yang seumuran dengannya. Ia ingin punya teman untuk dibawa bermain. Ia kangen mengenai apa yang berada di dunia luar sana, tetapi ia merasa malu dengan kekurangan yang ada. Tetapi semua gerak-gerik si putri tidak lepas dari perhatian seorang pengasuh setia yang paling mengasihinya, yaitu Ibu Suri yang murah hati. Saat si putri sedang main di taman istana, Ibu Suri membulatkan tekad untuk menjumpainya. Sang putri malu yang sedang asyik memberikan makan kelinci-kelinci di taman istana benar-benar kaget saat ditemui si Ibu Suri yang mendadak telah berada di depannya. Sekalian berbicara, si Ibu Suri mengeluarkan satu cermin yang ada dalam satu kantong khusus yang dibawa. Si putri juga terima cermin itu dan apa yang terlihat dalam cermin itu juga membuat hatinya semakin bertambah kecewa. Ia juga membentak si Ibu Suri dengan nada yang tinggi, cuma muka cacatnya saja yang kelihatan dalam cermin ajaib itu. Hal tersebut membuat hatinya makin cedera, diduganya si Ibu Suri cuma membual dengan cermin ajaib itu. Selanjutnya cermin itu juga ia lempar dan dibuang di atas tanah tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ibu Suri jadi bingung sekali pada apa yang barusan terjadi. Kenapa dapat terjadi ini pada si putri malu sebagai anak asuh kecintaannya sejak dari ia baru lahir. Cuma rasa kebingungan yang ada pada pikiran Ibu Suri waktu itu. Si putri bergerak dari taman sekalian membawa cermin ajaib pemberian Ibu Suri masuk ke dalam kamarnya untuk merenungi kalimat yang diucap si Ibu Suri, dan dalam hatinya ia berkata, semua kalimat itu memang betul adanya, muka cacat bukan rintangan untuk apa saja, karena yang paling penting di hadapan Tuhan ialah hati yang bersih dan selalu jujur dalam mengucapkan syukur menerima apa saja yang menjadi kehendak Tuhan. Beberapa hari si putri merenungi kalimat si Ibu Suri, sekalian kadang-kadang menyaksikan muka cacatnya dalam cermin ajaib itu. Saat hati mulai diliputi ketenangan yang perlahan-lahan muncul kembali, si cermin ajaib memperlihatkan muka yang bersih berkilau dan bersinar. Hari itu juga dengan rasa percaya diri, si putri malu pun keluar dari dalam kamarnya. Dan sikap ini sudah pasti membuat semua pelayan dan abdi kerajaan yang berada di istana menjadi terkejut. Si putri juga pada akhirnya diberi sambutan yang demikian hangat dari semua abdi kerajaan, dan mulai waktu itu si putri malu tidak takut lagi untuk berjumpa dengan siapa saja yang berada di dalam maupun luar istana. Saat ini dengan yakin si putri malu pun muncul kembali, ia bisa rasakan cantiknya dunia ini. Cahaya matahari yang hangat sekarang berasa kembali menghangatkan badannya. Burung-burung yang berkicau sekarang bisa didengarkannya dari luar istana. Kelinci-kelinci yang dahulu jadi teman permainannya di taman istana saat malam hari, sekarang bisa dikejar-kejarnya siang hari dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan. Segala keindahan alam yang diciptakan Tuhan sekarang bisa dirasakannya dengan penuh keceriaan dan selalu mengucapkan syukur. Alangkah cantiknya dunia ini, sudah pasti perubahan yang sudah dialami si putri malu tidak lepas dari perhatian si Ibu Suri yang mengasihinya. Begitu senangnya ia menyaksikan semuanya bisa seperti sekarang ini.
Si putri malu dapat ketawa ceria tidak mengurung diri di dalam kamar yang sunyi tanpa teman yang dapat diajaknya berbicara. Lalu cermin ajaib juga dikeluarkan dari kantongnya, dan si putri malu juga berkaca di depannya. Kelihatan sekarang muka elok yang cantik tanpa cacat sedikit pun di mukanya, yang sejauh ini selalu terlihat cacat saat ia berkaca di cermin ajaib itu. Dengan hati berbahagia, si ibu suri memeluk si putri malu yang sudah berbeda mukanya jadi cantik dan ayu seperti bidadari dari kayangan.